Ada yang bisa ganti doa pembuka? Cik Kristinnya kepental. Bu. Laura, silakan. Oh, oke. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kita mulai saat teduh pagi ini dengan doa pembuka. Kita mau membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Putra, Allah Roh Kudus, para malaikat di surga, dan juga Bunda Maria. Kami bersyukur atas kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama mengikuti saat teduh ini. Biarlah Bapa, selama 30 menit ke depan, kami mau duduk diam, kami mau memuji-muji Engkau, kami mau mendengarkan sabdamu. Engkau yang pimpin kami, Bapa, sehingga kami boleh fokus kepada Engkau. Engkau yang pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Semua peralatan yang kami pakai, jaringan internet Engkau yang lancarkan semua. Berkati semua pelayanmu yang hari ini bertugas Bapa dari awal hingga akhir. Engkau tutup bungkus kami satu persatu. Sehingga biarlah Roh Kudus-Mu dapat bekerja, menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami mau berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, kita serahkan hati kita serahkan pikiran kita pada pagi ini hanya untuk Allah. Marilah kita membuka hati kita dengan seluas-luasnya menerima kehadiran Roh Kudus. Sungguh indah kasih Allah, sungguh besar kuasa Allah. Makanya kita harus sentiasa bersukacita dalam Allah, dalam cinta kasih-Nya, dalam karunia kasih-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi,
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, oh, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Ya teman-teman, sungguh indah kasih Allah, sungguh besar pengorbanannya kepada kita. Begitu Allah mengasihi kita, walau sekecil mana diri kita ini, walau sehina manapun kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap berkorban untuk kita. Marilah kita bukakan hati kita, masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kerana Dia adalah Allah Bapa yang menenangkan, mendamaikan, memberi sukacita di dalam diri kita. Di mana lagi diriku tenang jika bukan bersama Allah, jika bukan bersama Bapa. Tiada yang lebih tenang yang bisa aku temui melainkan Allah Bapa yang menenangkan fikiranku, hatiku, menenangkan hidupku, segala pergumulan hidup. Allah Bapa
yang sungguh lembut dan menenangkan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya Bapa, yang sungguh tenang, yang sungguh lembut, yang sungguh mendamaikan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. 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 Mari kita dengarkan suaranya.
Percayalah kepadaku, anakku. Akulah Allah yang menyertaimu. Di lembah kekelaman, akulah Allah yang menyertaimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Kau curahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena Engkau setia berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu Bapa. Engkau urapi anak-Mu Feni. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Urapi setiap tubuh, jiwa, dan rohnya Tuhan. Bebaskan dia dari segala yang jahat. Engkau pakai dia. Kuduskan mulutnya Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Pembacaan dari Injil Markus, bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Teman-teman terkasih, pada saat saya merenungkan perikop ini, saya tertarik ketika Yesus berbicara, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang saat itu, pada orang-orang Farisi, bahwa berpuasa itu tidak hanya mati raga, tidak hanya menahan lapar. Kita tahu bahwa usaha mereka untuk mendekatkan dengan Tuhan adalah dengan berpuasa. Usaha pada saat zaman Yesus saat itu. Mereka ingin memulihkan hubungan mereka dengan Bapa. Tetapi kita tahu bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki hubungan kita manusia ini dengan Bapa hanyalah dengan darah Yesus di kayu salibnya. Tanpa pengorbanan Yesus,
tanpa darah Yesus yang tercurah di kayu salib, orang-orang pada saat itu tidak dapat mempersembahkan apapun untuk memulihkan hubungan dia dengan Bapa. Berpuasa artinya menanggalkan manusia lama. Lewat pengorbanan Yesus, dosa-dosa asal kita ditebusnya, sehingga puasa kita dapat dilayakkan, diterima oleh Bapa kita. Di saat itu saya menyadari, bukan dengan usaha manusia saat itu, tetapi di saat Yesus, tanpa Yesus mati di kayu salib, persembahan apapun dengan doa, puasa itu tidak berkenan di hati Bapa. Tetapi dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan darah yang tercurah, baru saat itu puasa kita akan diterima. Maka Yesus berbicara, ketika mempelai itu diambil dari mereka, pada saat itulah mereka dapat berpuasa. Berpuasa tidak hanya menahan lapar, tetapi di situ ada upaya pertobatan kita. Upaya untuk meninggalkan manusia lama kita. Untuk kita membantu kita untuk hidup dalam roh. Allah itu adalah roh. Maka untuk selalu bisa merasakan kehadirannya, mendengarkan suaranya, kita harus hidup bukan dalam daging lagi, tetapi harus menanggalkan kedagingan kita. Berpuasa salah satu cara untuk menanggalkan manusia lama kita. Berpuasa membantu kita dalam proses kita dalam jalan di padang gurun. Saya baru tahu kenapa kita harus jalan di padang gurun. Karena untuk bertemu dengannya, dengan ketidaklayakan kita, dengan manusia lama kita tidak dapat bertemu dengannya. Karena dia adalah yang kudus. Dengan proses padang gurun, manusia lama kita dirontokkan. Karakter-karakter lama kita dirontokkan untuk diubah menjadi karakter baru. Karakter yang serupa dengan Kristus. Karakter yang kudus. Untuk mendengar suaranya, untuk hidup terus di dalam hadiratnya, kita harus mengusahakan hidup kita yang kudus. Salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Jadi mari teman-teman terkasih, untuk kita yang saat ini berada di pagi hari ini, berada di komunitas pemurnian hati, betapa kita bersyukur karena kita diajak terus untuk berpuasa, untuk merasakan kehadirannya, untuk hidup di dalam kasih-Nya, untuk merasakan hatinya, mendapatkan hatinya. Jadi mari kita bersemangat untuk berpuasa. Kita mau, kita ini adalah anak-anak terang, kita adalah murid-murid-Nya. Dengan berpuasa, kita akan dimampukan. Jadi kita akan mengerti bahwa proses padang gurun itu bukan proses karena penghukuman, tapi karena proses pemurnian hati. Untuk kita selalu bisa mendengar suaranya, untuk kita bisa berjalan bersamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, melalui firman-Mu pagi ini, Engkau mau kami berubah dari manusia lama menjadi manusia baru.
Mampukan kami ya Bapa, dengan semua keterbatasan kami, dengan semua kelemahan kami. Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu lah kami mampu untuk berjalan bersama-Mu di padang gurun, untuk lebih bisa mendekat kepadamu ya Bapa. Terimalah kami semua ya Bapa, menjadi anak-anak pilihan-Mu. Kami mau melayani Engkau. Kami mau selalu menggandeng tangan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, yang selalu melukai Engkau. Bapa, kami juga mengucap syukur Engkau selalu tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kami. Engkau selalu menyertai kami. Bapa, pagi ini kami mau serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya sepanjang hari ini kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, kami bisa menjadi manusia baru. Bapa, kami juga memohon untuk Pak Paulus dan Sivila yang selalu setia membimbing kami, sehingga kami bisa menjadi lebih dekat kepadamu. Urapilah Pak Paulus dan keluarganya, sertai selalu sepanjang jalan hidupnya. Turunkan Roh Kudus-Mu atas mereka, dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jangan biarkan ada kuasa-kuasa lain yang mendekat kepadanya. Hanya kuasa-Mu sajalah yang berhak atas hidup mereka. Karena Engkau yang memilih mereka, maka hanya Engkau yang dapat memampukan mereka, yang dapat menguasai hidup mereka. Bapa, kami yang hadir di sini memohon kepadamu untuk kami selalu bisa hidup baru, untuk kami selalu setia kepadamu. Apapun yang ada di depan hidup kami, apapun pergumulan kami mau bersandar hanya kepadamu saja ya Bapa. Karena Engkau yang selalu setia menyertai kami. Karena Engkau selalu mengasihi kami. Karena kasih-Mu begitu besar kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada kami. Mari kita satukan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1 lembar lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.